Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahila di channel NLP Spiritual Motivasi. Baik, untuk kali ini saya akan sharing tentang keajaiban pikiran bawah sadar, rahasia di balik mimpi. Nah, sebetulnya apa mimpi itu ya? Mari kita bahas setelah yang satu ini. Oke teman-teman, sebelum saya bahas apa itu mimpi dan rahasia di baliknya, maka saya perjelas terlebih dahulu bahwasanya mimpi yang kita bahas ini bukan impian ya, beda. Kalau impian itu goals atau tujuan yang akan kita capai, sedangkan mimpi di sini maksud saya adalah kembang tidur atau sesuatu yang muncul dalam pikiran kita di saat tertidur. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, sebetulnya kenapa saya membahas ini? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan terhadap makna-makna mimpi yang mungkin teman-teman selama ini belum tahu bahwasanya mimpi itu maknanya bisa kita buat sendiri loh, dan bisa terjadi seperti itu. Saya pernah mengalaminya. Mungkin teman-teman juga ingin bisa membuat makna sendiri, kan asik nantinya. Nah, simak terus video ini sampai selesai ya. Nah, sebelum itu kita definisikan terlebih dahulu, apa itu mimpi? Ya, mimpi itu apa sih? Sebenarnya ada sekali banyak pakar yang menjelaskan tentang mimpi ya. Tapi ada salah satu definisi mimpi yang saya setuju, di mana definisi ini sesuai dengan keilmuan saya, yaitu NLP dan hipnosis. Ya, mimpi itu begini. Mimpi itu adalah akumulasi dari ingatan kita sendiri yang masuk ke dalam gudang bawah sadar. Ya, di saat kita terjaga seperti ini, mata kita, telinga, indera kita, penciuman, pencecapan, semuanya ini kan menangkap memori, menangkap informasi, yang akhirnya dimasukkan menjadi memori ke dalam bawah sadar, seperti itu kan ya. Nah, di saat kita tertidur, maka pikiran sadar kita dan seluruh indera kita itu sedang istirahat. Nah, di saat itulah kesadaran kita ini berpindah masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, maka di saat itu pula seluruh ingatan kita itu terakumulasi atau terekspos lagi menjadi ingatan-ingatan yang tidak karuan yang ada dalam gudang bawah sadar ini, kita alami lagi, namun dalam bentuk simbol-simbol atau yang disebut dengan mimpi itu, begitu. Nah, sebenarnya mimpi ini ada kaitannya dengan kualitas hidup kita. Kenapa kok begitu? Karena semakin hidup kita ini berkualitas, biasanya mimpi kita juga berkualitas. Tetapi kalau mimpi kita ini biasa-biasa saja, atau boleh dikatakan mimpi fantasi, maka boleh dibilang itu berkaitan erat dengan kualitas kehidupan kita. Semakin hidup kita ini berkualitas, penuh makna, biasanya mimpi yang kita alami di saat tidur itu juga berkualitas mimpinya. Tetapi kalau kita mimpinya itu tidak karuan, tidak ada makna, tidak ada kualitas yang bisa ditangkap dari mimpi itu juga menandakan hidup kita juga biasa-biasa saja, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Mungkin ada manfaat yang kita berikan tapi kecil banget begitu. Nah, sekarang saya bahas ada 4 kategori mimpi ya. Yang pertama adalah mimpi fantasi. Nah, mimpi fantasi ini adalah mimpi yang loncat-loncat ya. Seperti tadi yang saya bilang, mimpi fantasi ini mimpi yang nggak jelas. Misalkan dari mimpi A, mimpi B, mimpi C itu dalam satu waktu. Ya, contohnya ketika mimpi dalam rumah, tiba-tiba ada di pasar, tiba-tiba ada di jalan raya, tiba-tiba ada dalam hotel, dan sebagainya. Dan seterusnya. Pokoknya itu nggak jelas. Dalam satu waktu bisa mimpi segala macam mimpi. Bahkan juga menjadi superhero dalam mimpi, menjadi Batman, Superman, Iron Man, dan lain sebagainya. Itulah mimpi fantasi yang tidak mungkin terjadi di alam nyata. Dan mimpi fantasi ini tidak ada artinya, tidak bisa ditafsirkan, yang sama sekali nggak ada artinya. Ya, kenapa kok seperti itu? Karena mimpi ini hanya bunga tidur sebetulnya. Tidak ada arti yang spesifik di dalam mimpi tersebut. Kecuali mimpi tersebut mewakili bagaimana kondisi kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalkan pagi tadi kita sekolah atau pergi bekerja atau nonton televisi dan sebagainya, tiba-tiba dalam mimpi itu kembali teringat. Ya, itu namanya mimpi fantasi. Kenapa? Karena ingatan yang tadi kita alami itu masuk ke dalam gudang bawah sadar dan kita ekspos ketika dalam kondisi alfa dan delta, seperti itu. Nah, itu mimpi yang fantasi. Kemudian kategori yang kedua adalah mimpi yang merupakan pesan dari alam semesta. Nah, mimpi yang kedua ini itu memiliki makna. Bisa kita berikan arti
Atau mungkin kita sering mendengar arti-arti mimpi dari masyarakat. Contohnya begini, mimpi ketemu seekor harimau, kemudian dikejarnya, itu ada artinya. Atau mimpi dikejar anjing juga ada. Atau mimpi ketemu Pak Presiden juga ada artinya. Dan sebagainya dan seterusnya. Mimpi dari alam semesta ini sebetulnya adalah pesan yang memang dibawa oleh alam semesta, dari lingkungan kita, untuk masuk dalam diri kita, memberitahu, hei kamu akan begini, hei kamu akan begitu, dan seterusnya dan lain sebagainya. Nah, mimpi yang dari alam semesta ini bisa diartikan, ada makna spesifik, begitu. Namun pada dasarnya, mimpi dari alam semesta ini yang merupakan pesan dari alam, itu setiap hari masuk ke dalam diri kita, namun di saat kita terjaga, kita nggak memahaminya. Ya kita nggak peka, begitu. Beda kalau kita sedang dalam kondisi tidur, itu otak lebih reseptif, otak lebih mampu menerima gelombang dari alam semesta, sehingga pesan-pesan alam yang masuk dalam otak kita itu langsung tergambarkan melalui mimpi, ya, yang merupakan simbol-simbol. Misalkan kalau seorang cewek mimpi dikejar ular, itu maknanya adalah dikejar jodoh atau ketemu cowok idamannya, begitu. Atau mimpi ketemu anjing, ya, dikejar anjing, bisa jadi Anda dikejar-kejar oleh seorang sahabat setia dan sebagainya. Gitu. Ada banyak makna sekali yang dibuat oleh manusia, yang kita buat sendiri. Kenapa? Karena manusia itu adalah meaning maker, pembuat makna. Setiap apapun yang kita alami, setiap kejadian, setiap fenomena, bahkan mimpi, itu selalu kita berikan makna dan arti, begitu. Mimpi ketemu anjing, mimpi ketemu ular, mimpi dikejar harimau, mimpi kecebur sungai, dan sebagainya. Semua itu ada maknanya yang spesifik yang kita bisa memberikannya. Nah, dalam masyarakat ada mitos, ya, ada mitos-mitos, artinya itu orang tua kita memberitahu bahwasanya mimpi ketemu anjing itu gini, atau mimpi ketemu ular itu gini artinya. Nah, itu mitos. Kenapa disebut mitos? Karena itu dari orang tuanya, dan seterusnya sampai ke atas, begitu. Tanpa kita kritisi, tanpa kita tahu makna yang sesungguhnya, tanpa kita tahu apa makna di balik mimpi tersebut. Kita hanya diberitahu dari orang tua kita atau dari teman-teman kita, dan kita percaya itu adalah mimpi yang maknanya itu adalah mitos, begitu. Nah, sesungguhnya juga nggak ada salahnya kalau kita percaya, ya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Memang orang zaman dahulu mungkin peka-peka, ya, pikirannya itu peka, memiliki mata hati yang sangat kuat sehingga bisa menafsirkan mimpi dan tepat, begitu. Tetapi sekali lagi, mimpi yang merupakan pesan dari semesta itu bisa kita maknai sendiri, ya, dan bisa kita alami apa makna yang kita berikan itu. Contoh begini teman-teman, kalau misalkan Anda terkena tai, mimpi terkena tai, ya, itu bisa diartikan mimpi yang akan mendapatkan rezeki. Maksudnya Anda akan mendapatkan rezeki di kehidupan nyata, seperti itu. Atau mimpi, mungkin Anda seorang cewek mimpi dikejar ular, ya, bisa diartikan mendapatkan jodoh atau pria idaman, seperti itu. Itu sesungguhnya adalah makna yang disematkan ke dalam mimpi tersebut, atau makna yang diberikan kepada simbol tersebut yang kita alami dalam tidur. Kalau mungkin itu maknanya bagus, bolehlah kita terima. Ya, tetapi sekali lagi di sini kita belajar NLP, ya. Channel ini membahas NLP, membahas bagaimana kita bisa mengontrol emosi dan pikiran kita. Maka termasuk makna mimpi ini juga kita bisa mengontrolnya. Kalau misalkan kita mendapatkan mimpi yang buruk, kita janganlah memaknai itu hal buruk. Misalkan Anda mimpi dikejar anjing, mimpi ketiban pohon, mimpi kejebur sungai, mimpi masuk sumur dan sebagainya, itu kan kesannya jelek. Tetapi bisa jadi makna yang sesungguhnya itu baik. Nah, di sini menuntut kreativitas kita untuk memberikan makna yang positif, makna yang memberdayakan sesuai apa yang kita harapkan. Contohnya kalau Anda mimpi kejebur sumur. Nah, sumur itu kan ada airnya kan jernih. Itu kalau makna yang memberdayakan bisa diartikan Anda sedang masuk ke dalam ilmu, masuk ke dalam sumur ilmu. Karena air bisa diartikan dengan ilmu, seperti itu. Atau dulu saya waktu di pesantren, itu ibu saya memimpikan saya itu sedang terhanyut oleh air laut, seperti itu. Nah, air laut itu bisa diartikan dengan ilmu, ya, bisa diartikan dengan ilmu. Maka di saat saya di pesantren, memang saya berkecimpung dengan ilmu itu banyak banget, sehingga pantas kalau diimpikan sedang terhanyut di lautan, seperti itu. Karena begini, mimpi kalau kita sudah memberikan makna, apapun itu maknanya, baik makna yang positif ataupun makna yang negatif,
di saat itulah kita langsung meyakininya begitu. Apalagi mimpi yang maknanya itu berdasarkan mitos dari orang tuanya, dari orang tuanya, dari orang tuanya, itu biasanya kita langsung meyakininya saja tanpa mempertanyakan. Sehingga apa? Kalau kita sudah meyakininya, maka di situ menjadi sebuah power, ya, akan menjadi sebuah power di mana akan menjadi fokus kita juga, dan kita menarik hal-hal yang apa yang kita yakini itu. Maka oleh karena itu kita bisa memberikan sebuah makna yang bagus terhadap apa yang kita mimpikan itu. Kalau Anda mimpi dikejar anjing, bisa jadi mendapatkan sahabat yang setia, mendapatkan teman yang bagus. Kenapa? Karena anjing itu adalah lambang dari hewan yang sangat setia, begitu. Ya mungkin kejadian seperti itu, ya nggak tahu, wallahu alam. Tetapi sekali lagi, manusia itu adalah pembuat makna. Kita bisa memberikan makna apapun. Ya, saya di sini bukan pakar seorang tafsir mimpi, tidak. Saya nggak bisa menafsirkan mimpi apapun yang Anda alami, sama sekali tidak. Ya, tapi saya bisa mengotak-atik makna mimpi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makna yang bagus, makna yang positif, makna yang memberdayakan, makna yang menyenangkan, begitu. Ya, terlepas dari apa makna sebenarnya dari mimpi itu, nggak peduli. Ya, kenapa? Karena manusia itu membuat makna, ya, manusia itu bisa mengendalikan pikiran dan emosinya dengan makna yang diberikan itu. Ketika kita memberikan makna yang buruk, maka di saat itu pikiran kita menjadi cemas, perasaan kita menjadi khawatir dan sebagainya. Ya, pikiran kita menjadi enggak, perasaan khawatir, takut dan sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur memberikan makna yang buruk, makna yang negatif terhadap suatu mimpi itu. Berbeda kalau kita memberikan makna yang positif terhadap suatu mimpi. Ya, pikiran kita menjadi lebih senang, ya. Pikiran kita nggak mikir macam-macam. Akhirnya apa? Perasaan kita juga senang, bahagia, ya. Dan fokus kita ke arah itu. Nantinya kita juga menarik realita, menarik sebuah kejadian-kejadian sesuai apa yang kita yakini itu. Nah, begitu. Kemudian mimpi yang kategori ketiga adalah mimpi yang merupakan pesan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini mimpinya para wali, para nabi, para utusan Allah. Biasanya mimpi yang merupakan pesan-pesan dari Allah. Dan mimpi kategori yang ketiga ini sudah di atas tafsirnya manusia. Sudah nggak ada makna yang bisa dibuat oleh manusia, tetapi langsung maknanya itu langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, begitu. Ini sudah bukan tafsir mimpi, tetapi takwil mimpi. Beda antara tafsir mimpi dengan takwil mimpi. Kalau tafsir mimpi itu ditafsirkan atau dimaknai oleh kita sendiri berdasarkan pengalaman, wawasan, ilmu pengetahuan, atau ajaran dari orang tua, guru, dan lingkungan. Ini tafsir mimpi. Seperti mimpi yang kita alami pada kategori yang kedua, yaitu mimpi pesan dari alam. Ini bisa kita tafsirkan sendiri, bisa kita maknai sendiri, sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Gitu. Tetapi kalau sudah mimpi yang dari Tuhan, ini tidak bisa ditafsirkan oleh pikiran kita, tetapi hanya takwil. Di mana takwil ini adalah makna yang langsung diberitahu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Misalkan kalau orang soleh, ya, seorang nabi, misalkan seperti di sini contohnya adalah ada Nabi Yusuf misalkan, ya. Nabi Yusuf mimpi ada bulan dan bintang-bintang itu turun di hadapannya kemudian bersujud. Begitu. Nah, di saat itu Nabi Yusuf tidak tahu, namun ayahnya itu mengetahuinya, yaitu Nabi Yakub. Langsung mengetahui takwil mimpi tersebut. Nah, kenapa kok begitu? Bukan tafsir mimpi, ini takwil. Takwil itu langsung diajarkan oleh Tuhan. Ini loh takwilannya, ini loh arti yang sesungguhnya dari mimpi tersebut, begitu. Nah, makanya kalau takwil mimpi itu 100% benar. Tapi kalau tafsir mimpi ini belum tentu benar. Bisa menjadi salah, bisa menjadi benar, gitu. Makanya tadi saya bilang kalau tafsir mimpi itu kita bebas memberikan makna sendiri. Yang enak-enak boleh. Kita terlepas dari makna yang sebenarnya apa, nggak usah dipikirkan, nggak usah peduli. Tetapi kita memberikan makna sendiri yang bagus untuk diri kita. Itu kalau mimpi yang kedua, ya. Kalau mimpi yang ketiga, sudah saya angkat tangan. Ya, kita semuanya nggak tahu. Itu sudah langsung dari Tuhan Yang Maha Kuasa, begitu. Nah, kemudian yang nomor 4 adalah kategori mimpi yang merupakan pesan dari setan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Mimpi dari setan ini biasanya bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan norma-norma masyarakat, gitu. Meskipun kesannya itu baik, kesannya itu luar biasa, tapi kalau ada celah yang bertentangan dengan
syariat atau akidah atau dengan Quran maupun hadis itu biasanya dari setan pasti. Contoh ini ya, seperti mimpinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu ketika beliau bermimpi ada cahaya yang sangat terang benderang seperti matahari. Nah, dan cahaya itu mengeluarkan suara, "Aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Mulai hari ini aku halalkan apa yang selama ini aku haramkan." Seperti itu. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani karena seorang waliullah yang sangat taat kepada Allah dengan syariat yang kuat, maka beliau tahu ini mimpi dari setan, bukan dari Allah. Meskipun setan itu berani loh ya, setan itu berani mengakui sebagai Tuhan, mengaku dirinya sebagai Tuhan, itu berani setan. Ya, untuk apa? Untuk menyesatkan manusia, gitu. Tetapi sebagai seorang wali, beliau tahu ini mimpi dari setan. Kenapa? Karena mimpi tersebut bertentangan dengan syariat, nggak sama dengan syariat. Nggak mungkin Allah itu menghalalkan apa yang selama ini diharamkan, begitu. Nggak mungkin. Ini pasti dari setan. Maka dari saat itulah seketika itu langsung dibentak oleh Syaikhul Qadir, gitu. Akhirnya setannya pergi. Nah, itu mimpi dari setan. Nah, jadi itu yang bisa saya sharingkan kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.